Halo semuanya, jumpa lagi di siang hari yang berbahagia ini di bulan Oktober. Dan saya sekarang ini bersama duo sahabat saya yang selalu menemani saya di pinggir jalan di depan patung sapi Enrekang. Hari ini di cerita-cerita kita akan berbincang banyak hal, tapi mereka ini kan adalah mahasiswa Unimen. Universitas Muhammadiyah Enrekang. Universitas N-nya apa itu? Uni. Universitas Muhammadiyah Enrekang. Muhammadiyah Enrekang. Unimen. Kalau misalnya di tokoh-tokoh hero ada Spider-Man, ada Superman, Ada Ultraman. ada Ultraman. Kalau di Enrekang ini ada universitas yang heroik Unimen. Memang keren namanya kan. Oh, keren namanya. Oke, dan di sekitar sini juga kita sedang membuat kegiatan. Ada patung sapi festival, teman-teman membuat dan membuat kegiatan bazar buku. Perkenalan dulu lah, di sebelah kanan saya ada Risman, Risman ya. mahasiswa Universitas Muhammadiyah Enrekang, Wis, angkatan 2018. angkatan 2018. Diamanahkan di sebelah Universitas Muhammadiyah Enrekang sebagai ketua himpunan. Ketua Himpunan. Hima Universitas Muhammadiyah Enrekang. Wah, luar biasa. Ketua Hima Pendidikan Non Formal. Wow, pegang amanah dia sebagai ketua himpunan ya. Oke, sebelah kiri saya. Ya, saya mungkin tidak asing lagi karena sudah beberapa kali, sudah dua ya podcastnya. Dan tentu saya harus perkenalkan nama kembali. Nama saya tentu Muhammad Ilham dan tidak akan berubah. Nama saya Muhammad Ilham. Muhammad Ilham. Saya juga salah satu mahasiswa Unimen, Universitas Muhammadiyah Enrekang. Saya angkatan 2017. 2017. Berarti senior. Senior. 2017, Saya, 2018. 18. Yang senior dia ya. Iya, Oh, Muhammad Ilham. iya. Kebetulan kami berdua ini satu jurusan juga. Jurusannya apa? Saya ya jurusan pendidikan non formal. Pendidikan non formal. PNF. Pendidikan Non. luar PNF. Dulu kan awalnya PLS, pendidikan luar sekolah. Ah. Cuman entah ada dinamika yang terjadi di atas sehingga dirubah menjadi pendidikan non formal. Biar sedikit milenial ya. Iya. Luar sekolah kan tidak jelas. Sekolahnya di mana? Kok di luar? Iya. Jadinya semester berapa? Semester 9 sekarang. 9, dia Semester 7. 7. Semester akhir ya menyusun lah, mudah-mudahan cepat memakai toga. Oke, kenapa kalian mesti harus kuliah di Unimen? Kenapa kau kuliah di Unimen? Ya. Kalau saya secara pribadi niatnya mau kuliah di Makassar. Oh, niat tadi niat. sudah punya niat kuliah di Makassar. Tapi karena ada beberapa kendala sehingga saya tidak kuliah di Makassar, makanya saya kuliah di Enrekang, Kembali ke daerah. kembali ke daerah. Jadi saya beruntung sebagai masyarakat Kabupaten Enrekang karena ada kampus di sini, Ada universitas ya. ada universitas di sini. Oke, Dulu jadi kan belum universitas waktu kuliah di sini. Ya dulunya waktu masuk baru STKIP. ya 2008 2009 itu masih sekolah tinggi ilmu apa istilahnya? Iya, Sekolah Tinggi Ilmu dan Keguruan, Oh iya, Stikip ya. STKIP Stikip Muhammadiyah. Muhammadiyah. Kemudian tahun 2000 berapa berubah menjadi universitas? Tahun lalu ya, 2020. 2019. Iya, 2019. 2019 menjadi universitas. Menjadi Universitas Muhammadiyah Enrekang. Jadi kalian ini dari Stikip menjadi universitas ya. Ya. Dan yang wisuda kemarin itu angkatan pertamanya universitas. Nah selain itu apa yang bikin kau tertarik di Unimen? Jurusannya kah, tempatnya kah yang tinggi, atau memang Gedung mewah, Bu. ya, gedungnya yang mewah? Lantai berapa? Nah apalagi yang membuat Risman memilih untuk kuliah di Sebenarnya karena jadi opsi terakhir Ki. Oh, Opsi terakhir makanya saya kuliah di sini.
Karena kalau saya tidak memilih di sini jadi menjadi opsi terakhir, otomatis saya jadi pengangguran. Ada berapa jurusan? Ada berapa jurusan di Unimen? Sebelum kemarin tahun 2018 saya masuk, cuman jurusan pendidikan, cuman 5. Ya. Pendidikan non formal, bimbingan konseling, bahasa Inggris, matematika, dan PGSD. Iya. Kenapa memilih PNF, pendidikan non formal? Sebenarnya, karena tidak ada matematikanya atau hitung-hitungannya atau malas? Sebenarnya kemarin kan niatnya mau ambil BK. BK cuman karena nak retorika senior KRS ya. KRS makanya korban retorika senior makanya saya ambil pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu keren, dia sebagai jurusan paling tertua, banyak seniornya di sana, banyak senior yang jadi di sana katanya. Contohnya saya senior. Ya, contohnya kakanda saya di sebelah di depan. Padahal realitanya bagaimana? Memang nihil. Retorika senior tidak berfungsi. Sebenarnya kau mau jadi dokter tadinya, tapi tidak ada jurusan kedokteran di atas jadi. Dokter sapi mungkin. Saya kebetulan kita dihadapkan dengan sapi. Oke. Nah, kenapa memilih kuliah di kampung sendiri? Oh ya, kalau saya secara pribadi kemarin memang mungkin agak sedikit mirip dengan fenomena dari Bung Risman ini. Fenomena. Karena kan saya kemarin juga mendaftar di Makassar, cuman saya lambat mengembalikan formulir. Jadi saya pindah lagi di sisi Rapang. Rapang. Saya mengambil jurusan ilmu pemerintahan, tapi ya pada saat tes saya lolos. Pada saat saya pergi masta di sini pengenalan masa baru, saya 2 kali kecelakaan motor. Hamil. Iya saya. Kecelakaan mungkin maksudnya. Kecelakaan motor. Ya, kecelakaan. Pertama saya jatuh dan alhamdulillah lecet sedikit. Iya. Pas kedua saya jatuh kembali dan sadarnya baru di rumah sakit. Orang tua saya bilang mungkin kau tidak direstui kuliah di situ. Jauh jadi, kau kembalilah cari, mungkin ada bisa selesai di Unimen ini. Seperti itu. Nah, akhirnya memilih jurusan PNF juga. Iya. Pendidikan non formal. Karena yang pertama saya cek jurusan kemarin waktu saya yang teragreditasi di situ B PNF. Jadi saya condong memilih ke situ juga. Jadi di antara jurusan-jurusan yang ada di Stikip waktu itu, yang di Stikip Muhammadiyah itu yang PNF termasuk yang paling keren agreditasinya. Kemudian juga saya tertarik dan penasaran ini PNF ini kerjanya seperti apa. Dan saya ambillah jurusan itu. Dan sekarang ya mudah-mudahan tidak sama dengan senior-senior yang salah jurusan pada saat di ujung tanduk ini. Waktu angkatan kalian ada berapa orang yang Waktu angkatan saya untuk jurusan PNF itu sekitar 63 orang. Tapi keseluruhan 2018 itu? Iya, untuk keseluruhan semua jurusan angkatanmu ya? Angkatanku 2018 itu sekitar 200 lebih, saya lupa total berapa. Banyak ya? Cuman untuk yang mengambil konsentrasi PNF 63. Hanya dibagi 2 kelas. Nah, angkatannya Risman 2018 berapa orang yang lebih 200. Lebih 200 juga ya? 200 juga. Tapi yang ambil konsentrasi pendidikan non formal kurang lebih 50. Apa yang membuat kalian bangga menjadi mahasiswa Unimen? Ya, kalau saya pribadi ya tentu saya harus bangga. Karena sebagai putra daerah, bagaimana saya bisa memajukan daerah saya melalui salah satunya dengan kuliah di sini. Ya, belajar bersungguh-sungguh dan mudah-mudahan lah
Iya. Ke depannya bagaimana? Kita tidak tahu garis tangan Tuhan. Sudah berapa tahun? 4 tahun ya? Sudah 3 tahun. Iya, sudah 3 tahun. Ya pertama bangga dulu lah. Apa yang membuat kamu bangga menjadi mahasiswa Unimen? Sebenarnya kalau persoalan bangga ya, bangga sih karena jurusan itu semuanya murah-murah. Oh. Semua murah-murah, tidak seperti di kampus lain. Mm. Bahkan pembayaran UKT itu bisa diansur, bisa diansur sampai 4 kali. Oh, itu yang bikin enak ya? Ya, Maksudnya bikin enak. Kan apalagi kan ditahu bahwa di Kabupaten Rekang itu kan mayoritas petani. Jadi itu yang bikin tertarik, salah satunya saya masuk di Unimen karena semua jurusan itu pembayaran SPP-nya, UKT-nya itu murah-murah, apalagi karena bisa dicicil. Bisa tidak dibayar. Bisa tidak dibayar tapi ya cuti. Kan dapat beasiswa juga kan ya? Ya, untuk mahasiswa lain dapat. Saya tidak dapat. Sama dong. Sama dia. Mas tidak terakses beasiswa, tapi kan tentu tidak terlalu menyulitkan lah ya, biayanya. Nah, selain itu apa lagi yang bikin kalian nyaman, bangga dan kalau saya yang di samping kita kuliah di daerah, kita juga bisa kerja di daerah, bantu orang tua sambil kuliah. Oh, jadi sambil kuliah tidak meninggalkan orang tua ya? Ya, bantu. Kan kebanyakan bukan dibilang tidak, artinya kebanyakan mahasiswa yang kuliah di luar daerah, yaitu sudah jauh dari orang tua, kuliahnya mungkin agak lambat selesai, kemudian banyaklah yang membuat dia kemudian ya habis-habis anggaran lah. Jadi ya mending kita di daerah. Kalau saya di samping saya bantu orang tua juga kesibukannya, samping juga kuliah, dan salah satunya ya berorganisasi juga. Tapi yang bikin juga saya bangga di sebelah, kan waktu saya masuk 2018 kampus ini masih STKIP Muhammadiyah Rekang. Iya. Setahun saya masuk di dalam, setahun saya berproses di dalam. Di tahun 2019 sudah menjadi Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Rekang. Jadi semakin bangga. Oh iya. Setelah berubah status itu ya? Setelah berubah menjadi universitas. Oke. Jadi ada kemajuan. Ada kemajuan lah ya. Ada jumlah yang masuk itu di angkatanmu yang mana banyak? Laki-laki atau perempuan? Setiap tahun di sini lebih banyak perempuan. Lebih banyak. Sama juga di angkatan saya lebih banyak perempuan. Kalian minoritas ya laki-laki ya? Minoritas. Bahkan di kelas saya yang 63 tadi itu. 63 dibagi 2 ruangan. Kelas. Untuk di kelas saya itu berapa? 36 dalam satu kelas. Cowoknya itu hanya 10. Wes, enak ya jadi dikelilingi pada bidadari bukan masa-masanya bunga-bunga revolusi. Nah, selain itu apa yang kalian dapatkan mengenyam nama mahasiswa? Kan mahasiswa itu kan dikenal juga dengan selain pacaran, mereka juga dianggap orang-orang yang kritis misalnya. Nah, apa yang kalian rasakan? Benarkah mahasiswa agen perubahan? Iya, agen of change, social of control. Iya. Benarkah begitu? Kalau saya memang itu ada sebagian yang di kampus, ada juga yang istilahnya kalau saya biasa bilang mahasiswa kupu-kupu. Ya, kuliah pulang, habis kuliah jadi pulang. Untuk mendapatkan pendidikan social of control, agen of change dan teman-temannya tuh, itu biasanya kita dapat di organisasi. Ya, oke. Mahasiswa yang dianggap sebagai agen perubahan itu adalah orang yang aktif, minimal di organisasi dan komunitas. Nah, benarkah terjadi seperti itu di kampus kalian? Kalau saya secara pribadi melihat tuh, kalau berbicara tentang kuantitas Unimen, wah itu luar biasa orangnya. Iya. Tapi kalau berbicara tentang kualitas, itu belum sampai ke sana. Kenapa saya bilang? Karena mungkin mahasiswa di sini
kurang kesadaran, kurang literasi, makanya kualitas itu tidak lahir. Kalau saya seharusnya di sebelah di Unimen itu harus membuka ruang diskusi atau ruang diskusi rutin supaya analisa berpikir kita bisa terbangun. Nah, pertanyaannya apakah universitas yang memberikan wadah atau memang mahasiswanya yang tidak pernah mau melakukan itu? Kalau saya ya mahasiswanya aja yang kurang kesadarannya. Sekarang banyak organisasi, komunitas dan lain sebagainya itu banyak di Ndrekang. Cuman entah kenapa kesadarannya mahasiswa itu minim sekali untuk bergabung dan belajar di situ. Nah, beda dengan mahasiswa yang ada di luar daerah yang kebanyakan mereka aktif di komunitas, di organisasi dan lain sebagainya. Kalau kalian cemburu kenapa tidak melakukan itu? Saya pribadi sudah membuka, bahkan saya mencoba buka sedikit ruang komunitas, komunitas yang komunitas persekolahan. Oke. Ya artinya hanya beberapa yang gabung di situ. Ya dibanding sudah ribuan kayaknya mahasiswanya di sini. Kalian memang mungkin tidak menarik untuk dijadikan tempat untuk iya kan, siapa tahu. Bisa jadi, cuman kan banyak organisasi di sini. Bukan saja persekolahan ya. Saja persekolahan yang kurang mereka untuk bergabung. Jadi kalau dibilang, sini kok dipaksa ditarik ya, kebanyakan mereka ya condong kupu-kupu itu. Kupu-kupu. Dan juga kebanyakan juga mahasiswanya di sini yang kerja di kantoran yang honorer. Kan jadi ya kalau saya survei itu banyak mahasiswa juga saya tanya kenapa kuliah di sini. Baru bilang kenapa saya kuliah di sini karena saya juga bisa pulang di kampung bertani, bantu orang tua. Dan betul juga apa yang dibilang Ilham banyak yang kerja. Kayak di jurusan gue tuh pendidikan formal banyak yang kerja di instansi honorer. Iya, artinya kebutuhan menjadi agen of change itu memang belum menjadi sesuatu yang penting bagi mereka karena kuliah itu dirasa hanya untuk formalitas saja mungkin. Betul. Untuk mendapati jasa, kemudian gelar dan bekerja. Nah, tugas-tugasnya mahasiswa yang seperti kalian ini memang berat tidak untuk merubah mereka menjadi agen of change, Cheng Ho atau Cheng Long, Gong Fang Chong, Du Fo Chai, Fa. Nah, fenomena mahasiswa saat ini bagaimana kalian melihatnya? Ya, kalau saya mungkin tangkap pribadiku ya mungkin agak menurun lah dan mungkin butuh untuk dibangunkan dengan hal-hal baru. Kita harus berpikir ke depan, berpikir konsep, kira-kira konsep apa yang bisa membangunkan kembali bahwa supaya mereka bersemangat dalam berorganisasi ya, seperti itu. Karena saya lihat banyak sebenarnya kasus-kasus yang ada di daerah kita ini yang butuh untuk dikritik lah, dikritisi ya. Ya, jadi mahasiswa sekarang ini perlu diberikan ruang-ruang agar mereka bisa menyuarakan kritik, harus mampu melihat kondisi dan menyuarakan kritik atau kritis ya, harus kritis mereka ya. Karena menurut kalian daerah kalian ini memang perlu dikritisi atau ya karena sebagai mahasiswa harus kritis, jadi kalian harus mencoba mencari hal-hal yang perlu dikritisi. Iya, kalau saya memang perlu untuk dikritisi dan memang mahasiswa ya tugasnya juga salah satunya itu ya social of control. Itu yang kalau saya yang perlu lah sedikit. Kalau saya sekarang berpikir tuh sudah mahasiswa terakhir, saya harus bantu pemerintah. Iya. Bagaimana mewujudkan slogan Ndrekang Emas. Ndrekang maju, aman, sejahtera dan religius. Harus berpikir ke situ mahasiswa. Masa mahasiswa ini kan masa yang luar biasa mempengaruhi prosesnya kalian. Nah,
kalian menikmatinya seperti apa menjadi mahasiswa? Kalau saya secara pribadi jadi status mahasiswa itu sangat berat. Wes. Iya, karena tanggung jawabnya tuh, Hmm. apalagi kalau kita sudah paham bagaimana fungsinya mahasiswa itu sangat berat. Iya. Iya, Dan iya. yang mengemban amanah sebagai mahasiswa itu sangat bagi orang-orang pilihan. Weh, maha ya, Iya, kan? maha, Namanya orang-orang juga maha. pilihan. Kalau saya menikmati masa mahasiswa Iya, saya bergaul dengan dunia-dunia unit kegiatan mahasiswa. Oh, di jurusan. Ya, saya menikmati masa-masa mahasiswa saya di unit kegiatan mahasiswa dan saya merasa menjadi mahasiswa dengan proses-proses yang saya dapatkan di kampus dengan masuk di unit kegiatan mahasiswa. Nah, bagaimana kalian? Bagaimana kalian menyikapi kondisi kampus kalian dengan keberadaan UKM itu? Ya kalau saya justru sangat bagus sebenarnya. Ya karena memang di UKM itu kita belajar, misalkan contoh UKM mahalistik, UKM seni itu jadi kita perlu untuk belajar di situ, belajar seni. Kalau di UKM mahalistik itu dia belajar jurnalis, nulis dan lain sebagainya, itu perlu tapi sayang sekali ya, entah angin apa sehingga kurang sekali yang punya minat mengarah ke sana. Kalau saya begini tuh, kalau UKM di Unimen itu sebenarnya bukan bilang tidak ada minat mahasiswa, sebenarnya ada. Cuman karena fasilitas di UKM itu kurang. Oh iya betul. Kurang. Misalnya kalau saya lihat dari kemarin itu mereka main misalnya gitar tuh, gitar itu pakai alat sendiri. Bahkan biasa juga minjam. Bahkan minjam di luar kampus. Ya enggak apa-apa kan, tidak harus manja kan, kalian harus memfasilitasi diri kalian sendirilah. Artinya kan UKM itu kan kita di UKM misalkan UKM Arthur. Tapi kan UKM Arthur itu kan UKM seni. Apa ya artinya itu? UKM seni. Dan kita di teman-teman di UKM seni itu butuh fasilitas, alat, misalkan gitar, drum, atau fasilitas seperti kayak gini lah, mic untuk mereka latih mentalnya di atas panggung. Minimal adalah sedikit fasilitas yang bisa mereka pelajari. Jangan sampai hanya sekadar misalkan contoh mic-nya. Iya, kalau butuh gitar minimal gitar kecil dulu lah, ukulele kan. Supaya ada yang mereka pelajari lah. Gitu. Iya, ini kan tidak ada sama sekali. Karena apalagi itu saya lihat mahasiswa di sebelah itu banyak sekali yang pintar menyanyi, main gitar, puisi, ini sastra. Kurang fasilitas. Oke. Kalau memang sudah disiapkan kemudian rusak, ya bisa mandiri. Cuma kan dari awalnya kan tidak ada memang. Nah, bagaimana kalian melihat mahasiswa sekarang yang punya kemampuan atau minat baca lah, minat bacanya bagaimana di antara kalian? Kalau di sekarang saya lihat itu minat bacanya itu, kalau misalkan saya persenkan dari angka 100 tuh, mungkin sekitar 30 lah. 30%. Iya, 30%. Yang punya minat baca. Bagus itu. Ya. Selebihnya itu ya tidur. Kupu-kupu, kuliah pulang. Iya, apa yang menyebabkan mereka kesulitan? Mungkin kurang apa namanya mungkin turun temurun ki. Iya. Karena dari senior ke senior. Dari senior itu memang kurang yang baca buku. Jadi mungkin turun temurun ki. Kalau Bapak sendiri kira-kira sudah ada berapa buku yang Bapak baca? Nah, seperti saya tuh jadi kurang, makanya bilang turun temurun nih. Yang pertama itu fasilitas mungkin di kampus kalian. Ya, kalau fasilitas memang kurang. Kurang buku lah ya. Atau perpustakaan ada di kampus kalian? Ada perpustakaan, cuman kan kemarin kebetulan saya sempat cerita
Katanya di perpustakaan itu kekurangan buku yang sesuai Oke. dengan konsentrasinya mahasiswa. Iya, Malahan iya. di perpustakaan Unimen itu ada buku-buku TK. Oke, nah itu untuk bicara tentang fasilitas. Tapi kan di sekitar kampus kalian kan ada dinas perpustakaan juga. Kalian tidak terakses dengan Ya. dengan begitu-begituan. Atau memang mereka malas ke perpus? Salah satunya itu, Eh, salah satunya mereka malas. Yang kedua mungkin ada sesuatu yang kurang tidak tertarik sehingga tidak ke sana. Entah angin apa ya, mungkin saya tidak tahu juga. Iya iya. Tapi kalau saya pribadi, saya sering sampaikan bahwa jadikanlah buku sebagai sahabatmu. Iya, pacarmu. Kalau kau sunyi, Ah. ya coba kau membaca. Iya, yang menarik juga tadi senior-senior itu kurang memberikan gairah, Iya. kurang menyuntikkan semangat, kurang memberikan contoh bahwa memang membaca itu penting. Mungkin begitu juga lah ya. Ya, kan begitu memang. Maksudnya semenjak saya masuk di universitas tuh di Kampus kampus 2018 kurang sekali motivasi senior saya yang nongkrong baca-baca buku sambil baca buku itu kurang. Bahkan tidak ada. Iya iya iya. Iya. Makanya kan bisa dibilang senior itu sebagai contoh. Jadi memang hal yang baru yang harus dilakukan ya budayanya itu harus Iya. dimulai dari terkecil, bagaimana membudayakan diskusi-diskusi kecil, baca-baca buku. Iya, jadi melapak lapak-lapak buku kecil itu. jadi Mungkin kurang pengawalan. gambarannya agak sulit kalau misalnya mereka juga kurang membaca, jadi untuk menjadi agen of change juga pasti agak Nah, itu sangat berpengaruh sekali. iya berpengaruh lah ya. Oke, nah kemarin pas sekolahan saya lihat membuat kegiatan tuh, ada diskusi tentang anak muda, mahasiswa dan apa istilahnya itu? Mahasiswa dan pemuda. Apa kabar pemuda dan mahasiswa? Itu temannya kayaknya. Oke. Mengumpulkan beberapa ketua-ketua OKP, Iya. ada dari HMI, PMII, Iya. IMM, Perkara. dan perkara. Ya. Artinya kenapa dikumpulkan? Berinisiatif inisiatif teman-teman ya untuk kita bisa bersatu, berkolaborasi. Artinya kolaborasi ini menciptakan suatu ide bagaimana supaya kita bisa sama-sama ini mahasiswa tertarik gitu. Jangan ada sekat di antara organisasi-organisasi. Egonya maksudnya diredakan. Jangan ada ego OKP lah ya. Kalian melihat realitas yang ada, pemuda-pemuda yang ada di sekitaran kita hari ini tidak banyak yang bergerak, tidak muncul sebagai seorang pemuda. Apalagi mereka-mereka yang ada di OKP, sehingga kalian melaksanakan kegiatan itu. Iya, salah satunya itu. Nah, Kita lihat banyaklah sebenarnya yang perlu pemuda-pemuda lakukan, tapi ya kita lihat kenyataannya di mereka kurang sekali. ya kenapa memang kalau misalnya mereka tidak ngapa-ngapain? Iya kan tugas pemuda ya salah satunya ya. Jangan ku tidur ayo ku berkreasi. Kenapa kalian yang ribet? Bukan ribetnya di situ. Oh iya, iya. Ya harusnya ngapain mereka? Karena kan pemuda sekarang hari ini adalah pelanjut tongkat estafet kepemimpinan. Jadi kalau pemudanya kebanyakan tidur, rebahan, ya mau ngapain nanti pada saat dia menjadi waktu nih. Jadi kalian mencoba menyadarkan teman-teman seusia kalian yang masih bisa disebut anak-anak muda untuk bergerak lah ya minimal. Ya dengan salah satunya dengan mengumpulkan OKP. 4 OKP. 4 OKP itu ya. Ada di Enrekang seperti itu. Jadi harus solid Ya harus solid. Kemudian 4 OKP ini berkolaborasi lah seperti itu. Dalam satu kegiatan berkolaborasi supaya menimbulkan ide-ide gagasan baru untuk konsep-konsep pemuda, dan bahkan juga salah satunya ya menyongsong Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober. Hidup pemuda. Nah kalian sebagai mahasiswa Unimen
apa yang kalian harapkan dan apa yang kalian inginkan, dan bagaimana sih sebenarnya cita-cita besarmu berkuliah di Unimen, dan apa gambaranmu ke depan tentang masa depanmu? Kalau saya cita-citaku, dan yang kembali yang tadi saya katakan bahwa saya merindukan ruang-ruang mahasiswa yang aktif, minimal mau ini dengan aktifnya literasi pojok-pojok, kemudian kegiatan-kegiatan pemuda. Artinya hal-hal seperti itu yang saya rindukan sampai saat ini, dan mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan bisa terwujud lah. Artinya pemuda sadar dengan dengan bahwa kapasitasnya gitu. Iya, dengan sadar dengan apa yang harus saya lakukan tuh. Kita harus melakukan sesuatu untuk minimal daerah inilah. Nah, tapi kau tentang Unimen bagaimana? Kamu harapanmu bagaimana? Mimpimu berkuliah di situ inginnya seperti apa? Kemudian nanti setelah banyak proses di Unimen, kamu punya bayangan akan menjadi apa? Ya, bayangan saya ya mudah-mudahan lah generasi-generasi Unimen atau mahasiswa-mahasiswa Unimen berperan aktif dalam hal-hal tentang pemuda, kemudian social of frontier-nya lebih peka dan bisa terwujud lah. Jangan hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Jadilah mahasiswa yang mampu menciptakan mahakarya yang luar biasa untuk kemajuan Endrekang kita. Minimal Endrekang lah dulu. Mahakarya yang bisa dikenang lah. Seperti itu. Menciptakan sejarah-sejarah yang luar biasa, yang bisa dilihat di generasinya bahwa senior saya pernah melakukan sejarah yang luar biasa, dan saya harus bisa melampaui menyaingi apa yang dia ciptakan seperti itu. Ya. Nah, apa harapanmu terhadap Unimen dan bagaimana wujud mimpimu ke depan? Terus saya mudah-mudahan Unimen ini bisa eksis, berkembang, dan mahasiswanya bisa kreatif, inovatif, dan peka terhadap sosial, dan mampu berkontribusi untuk daerah Kabupaten Endrekang. Ya, minimal dia bisa bertahan menjadi mahasiswa yang menjadi universitas yang hebat lah di Kabupaten Endrekang lah ya. Dan menciptakan generasi-generasi yang luar biasa. Oke. Siap. Kalian akan menjadi mahasiswa yang bersejarah bagi kampus kalau memang kalian menciptakan sejarah kalian di kampusmu kan. Dikenang sebagai senior yang punya kontribusi luar biasa. Ya, menjadi mahasiswa jangan terlalu lama lah. Jangan terlalu lama. Cepatlah keluar. Oke, teman-teman, terima kasih bincang-bincang sorenya kita hari ini terkait dengan kampus kalian Universitas Muhammadiyah Endrekang. Semoga mampu memberi warna juga, karena kampusnya memang warna-warni ya, warna-warni. Iya, kampusnya warna-warni aja, sehingga bisa memberikan warna di Kabupaten Endrekang. Dan pembicaraan kita hari ini semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk terus mensubscribe atau menonton Ahmad Dahlan Project. Oke, saya Naim Markananta, ini Rismaneta Eta dan Muhammad Ilham. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.